Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Haji Liska dari program studi Pendidikan Islam Anak Usia Dini semester 3. Di sini saya akan memberi tugas akhir mata kuliah bimbingan dan konseling yang diampu oleh Bunda Deni Febrini SAG MPD. Di sini saya akan membuat video pembelajaran tentang teori behavioristik. Teori behavioristik merupakan sebuah teori yang didasarkan atas perubahan tingkah laku, di mana tingkah laku seseorang dapat berubah jika dia mendapatkan stimulus dan dia akan mengeluarkan sebuah respon terhadap stimulus yang dia dapatkan. Sejarah konseling behaviorisme ini lahir di Rusia dengan tokohnya Ivan Pavlov dan kemudian berkembang juga secara bersamaan di Amerika dengan tokohnya John B. Watson. Di sini ada beberapa tokoh yang mengembangkan teori behaviorisme ini. Yang pertama Ivan Pavlov, yang kedua Burroughs Thorndike, yang ketiga Skinner Frederick, yang keempat John B. Watson. Di sini saya akan fokus pada teorinya Ivan Pavlov. Ivan Pavlov menggunakan anjing sebagai objek penelitiannya, di mana dia membunyikan bel untuk menarik responnya dari seekor anjing. Di mana di saat Ivan Pavlov membunyikan bel, maka anjing tersebut akan datang untuk menghampirinya untuk mengambil makanan tersebut. Kemudian Ivan Pavlov membunyikan lagi bel untuk menarik responnya si anjing. Kemudian anjing datang lagi untuk mendapatkan makanan terhadap bunyi bel yang diberikan oleh Ivan Pavlov. Kemudian Ivan Pavlov melakukan secara berulang-ulang. Kemudian pada suatu saat Ivan Pavlov membunyikan bel tanpa memberikan makanan kepada anjing dan anjing tersebut pun tetap datang lagi. Jadi di situ sudah menjadi fakta bahwa suatu organisme telah mempengaruhi organisme lain tanpa dia sadari bahwa dia sudah memberikan reaksi terhadap stimulus yang dia dapatkan. Intervensi pendekatan behavioristik ini terhadap anak usia dini tentu saja berfokus pada perubahan tingkah laku terhadap stimulus yang dia dapatkan, kemudian dia akan memberikan respon. Tentu saja di dalam penerapannya terhadap anak usia dini, dia akan menghilangkan suatu perilaku yang maladaptif atau perilaku yang buruk, kemudian akan mengganti perilaku tersebut menjadi perilaku yang lebih baik, menjadi perilaku yang lebih positif. Karena anak usia dini cenderung anak yang suka meniru terhadap perilaku-perilaku orang dewasa atau teman-teman sekitarnya yang terlihat maladaptif, maka tentu saja pendekatan behavioristik ini sangat diperlukan dalam pendidikan anak usia dini. Sebagai contoh penerapan teori behavioristik ini, misal seorang guru memberikan stimulus berupa daftar perkalian, alat peraga, alat-alat permainan. Nah, di situ seseorang anak murid sudah bisa memberikan respon ketika dia sudah bisa memperagakan daftar perkalian tersebut, alat-alat peraga, dan juga hal-hal yang perlu. Jika seorang anak tersebut sudah bisa memperagakan hal-hal yang telah diberikan oleh seorang guru tersebut berupa stimulus, maka perubahan tingkah laku anak tersebut sudah dikatakan bisa berjalan dengan baik. Tentu saja di setiap teori terdapat kelebihan dan kekurangan, terutama dalam teori behavioristik ini. Semakin besar respon positif dan penguat yang kita berikan, maka semakin besar juga dampak yang akan kita dapatkan. Begitu juga semakin besar respon negatif atau penguat yang kita berikan, maka semakin tampak juga perilaku buruk tersebut. Tentu saja kelebihan dalam teori behavioristik ini, seorang guru tidak memberikan metode ceramah karena di situ siswa dituntut untuk belajar mandiri, sehingga apabila terjadi kekurangan, seorang siswa itu dapat bertanya langsung kepada guru tersebut. Terus yang kedua, karena teori ini berfokus pada perubahan tingkah laku, jadi secara otomatis minat dan bakat anak dapat dioptimalkan secara baik dan dapat diasah menjadi lebih baik lagi. Terus yang ketiga, dapat mengubah perilaku anak menjadi lebih baik terhadap perilaku yang maladaptif yang menjadi buruk tersebut. Kekurangan teori behavioristik ini, yang pertama, seorang guru harus menerima sebuah konsekuensi untuk menyusun bahan pelajaran dalam bentuk yang sudah siap. Terus yang kedua, tidak semua mata pelajaran dapat menggunakan metode ini. Terus yang ketiga, karena di sini seorang siswa dituntut untuk belajar mandiri, otomatis seorang siswa harus dituntut untuk berpikir kreatif, aktif, serta dia akan menjadi seseorang anak yang pasif. Untuk tujuan dan kegunaan teori behavioristik ini tentu saja tidak hanya di kalangan anak-anak atau di kalangan anak usia dini saja, tapi ini juga sudah menjadi lumrah diterapkan dalam kalangan psikologi remaja dan psikologi orang dewasa. Karena ini berfokus pada pengubahan tingkah laku terhadap stimulus yang dia dapatkan, kemudian akan merespon dalam bentuk reaksi.
tentu saja ini akan mengubah perilaku yang buruk menjadi perilaku yang baik. Nah, dari makalah intervensi pendekatan behavior untuk anak usia dini dapat ditarik kesimpulan bahwa teori behavioristik ini merupakan sebuah teori untuk membantu konseling mengubah tingkah lakunya yang buruk atau maladaptif menjadi tingkah laku yang baik. Tentu saja di sini seorang konseling dapat menentukan arah kehidupannya menjadi perilaku yang lebih baik, terutama dalam penerapan anak usia dini, karena anak usia dini suka menjadi peniru terhadap apa yang dia lihat, kemudian apa yang dilakukan oleh teman-temannya ataupun keluarganya ataupun lingkungannya. Maka otomatis di sini tingkah laku seorang anak usia dini perlu untuk diawasi dengan baik sehingga terciptalah perilaku yang baik menurut teori behavioristik ini. Oke teman-teman, mungkin itu saja materi tentang teori behavioristik ini terhadap penerapannya dengan anak usia dini. Lebih dan kurang saya mohon maaf, saya ucapkan terima kasih dan semoga ilmu ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.